Bunda tinggal di mana, senior Bunda? Kehidupan ini tujuan hidup bersama dengan. Oh, saya lagi di Kerinci, Jambi. Iya Kak. Oh Jambi, salam kenal ya dari kita ya. Ya, salam kenal kembali. Ini pada dari mana ini? Hostnya dari mana? Jakarta, Bunda. Aku dari Semarang. Semarang. Jauh ya, di Sumatera saya. Oh iya. Salam Jambi kenal kok ya, Bunda. horas sih? Ya nih, saya mau sharing boleh nggak? Sharing boleh nggak? Boleh. Boleh. Kebetulan saya baru ketok Palu kemarin. Udah tua loh. Hari kemarin itu. Iya, hari Rabu kemarin. Kok nggak nungguin Idul Adha dulu, makan daging dulu? Ya prosesnya udah lama. Oh. Maaf Bunda. Maksudnya makan daging bareng. Usia sekarang berapa? Udah 49 tahun. Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk ketok palu? Ya karena sudah usia perkawinan udah 26 tahun loh. Udah mempunyai berapa putra? Udah ada 3. Belum ada yang menikah. Belum ada menikah. Apa sih yang membuat Bunda berpikir usia segini harus memutuskan hal itu gitu loh? Kadang perempuan kalau sudah menahan rasa ya, sudah bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk kan, masih bertahan karena demi anak ya. Setelah dipikir-pikir kan selalu demi anak. Kapan dong saya yang pikir diri sendiri gitu kan? Karena mereka juga sudah besar kan, sudah berpikir gitu. Bisa lepas. Kapan saya bisa melepaskan mereka sendiri mandiri? Setelah dipikir-pikir sudah sekian tahun kan, 2 tahun saya nggak pulang ke rumah. Saya keluar dari rumah karena suami nggak mau menceraikan. Jadi saya yang keluar. Saya 2 tahun tuh saya ambil sikap, saya istiqoroh, saya coba berdamai diri, saya coba menerima keadaan. Setelah saya pikir, saya kok nyaman sendiri gitu, nggak mikir ruwetnya kehidupan rumah tangga. Apalagi saya lebih banyak jadi turut tunggang keluarga. Jadi saya nggak bisa sedih lagi gitu. Kalau kemarin tuh sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit merasa sedih gitu. Kadang-kadang tengah malam saya pikir kok saya jadi bodoh ya gitu. Jadi sekarang saya relax aja gitu, enjoy, mau kemana-mana enjoy, nggak saya pusingkan gitu masalah itu. Jadi kalau untuk menikah sih memang ada trauma juga sih. Untuk saat sekarang ya nggak tahu juga Allah yang kasih jodoh sampai datang ya kita nggak bisa nolak kan. Iya benar. Loh nih lihat teman-teman, usia udah 49 ya Bunda. Iya. Ini masih optimis loh kan. Itu masih optimis dan berarti masih pengen menikah lagi kan? Ya untuk saat sekarang sih saya memang masih terasa trauma sih. Masih trauma. Kalau untuk melanjutkan kehidupan sih kan kita nggak bisa, di depannya kita kan nggak bisa tahu gimana kan. Kalau untuk saat sekarang ya mau vakum dulu soal rumah tangga. Ini vakum dulu guys. Jadi Iya maksudnya kan ruwet sekali sih kan. Saya 24 tahun ya, 24 tahun satu rumah dengan anak-anak, dengan suami kan. 24 tahun memang boleh dikatakan lebih sayang berinisiatif berjuang untuk keluarga gitu. Saya jadi tulang punggung walaupun dia membantu. Seharusnya kan istri yang bantu kan. Nah sekarang malah di titik saya yang jadi istilah ibarat komputer tuh saya jadi otaknya gitu. Bunda sempat berpikir sayang nggak sih usia udah segini, usia perkawinan udah sejauh itu, udah lengkap, apa sih yang mau dicari lagi gitu? Itu sempat berpikir seperti itu nggak? Ya karena di saat masih berkeluarga itu tidak mencapai jannah gitu. Nggak ada lagi kecocokan, nggak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga. Daripada saya zolim di dalam keluarga, zolim terhadap suami. Jadi ibadahnya nggak ada lagi. Jadi lebih baik ya pisah. Iya, itu pilihan ya. Harus itu. mengikhlaskan. Iya. Iya. Mungkin Bunda udah ngerasa lelah,
lelah sekali, pengen capek sekali. sih ya. Yang tidak menyalahkan sih. Aku cuman pengen tahu aja dalam artian itu bisa jadi pelajaran buat kita gitu. Gitu. Tapi saya sarankan kepada yang masih muda-muda, yang masih istilahnya keluarganya masih utuh gitu, nggak ada masalah. Kalau masalah keluarga sedikit-sedikit enjoy aja gitu. Itu memang dalam rumah tangga memang selalu ada cekcok sedikit. Jangan diambil hati gitu. Selagi suami masih bertanggung jawab, kalau kekurangan suami atau kekurangan istri sudah biasa itu kita yang bisa menutupi gitu. Sebaiknya jangan ambil sikap untuk berpisah. Kalau saya memang udah nggak bisa lagi. Udah 2 tahun saya coba suruh, istilahnya saya kasih kesempatan dia untuk berubah sikap gitu. Nggak bisa, masalah di umurnya yang udah lebih dari setengah abad itu kalau untuk berubah itu susah loh. Iya, udah lebih dari 40 tahun ya. Kalau mantan saya udah hampir 56 tahun ya. Aduh. Oke. Sebentar ya. Bagi yang mau naik sebentar ya, satu-satu ya teman-teman ya. Nanti dinaikin ganti-gantian, terus syaratnya harus on cam ya teman-teman. Kita ganti-gantian dulu ya. Iya, mungkin itu udah keputusan yang nggak diambil dalam waktu yang nggak singkat ya. Mungkin ada beberapa proses, beberapa tahap untuk sampai ke akhirnya ketok palu Iya, gitu ya itu Bun ya. di tahun yang paling sulit kan di usia pernikahan yang ke 15 tahun pernah sekali kan saya bercoba, tapi saya kasih kesempatan. Itu di usia yang ke 20 tahun pun gitu lagi, saya kasih kesempatan lagi. Saya nggak masalah sih, saya mencari, saya nggak salah untuk istilahnya anggap saja saya sedekah, ibadah kan sedekah untuk keluarga, nggak masalah. Cuman bukan cuman tanggung jawab materi aja gitu, bukan kebutuhan rumah tangga bukan saya aja itu, yang lain pun perhatiannya, kasih sayangnya gitu. Karena komunikasi pun kurang gitu dalam rumah, kita rasa sendiri, nggak tinggal bersama, cuma tinggal satu rumah gitu. Jadi kan akhirnya yang ketiga kali ini, yang terakhir ini di tahun 2023 saya ambil sikap, saya keluar dari rumah, saya lihat gimana perubahannya gitu. 1 tahun kami nggak komunikasi loh. 1 tahun dia nggak menghubungi saya. Saya coba, biasanya kan saya selalu menghubungin gitu. Nah, 1 tahun saya nggak tahu, terlalu cuek orangnya. Katanya kan dia nggak mau cerai, katanya sayang. Tapi memangnya sayang nggak, cuman teori aja itu, praktiknya nggak ada. Bunda merasa nggak perbedaan usia yang lumayan jauh itu jadi kayak berpengaruh ke dalam hubungan kalian gitu? Maksudnya hubungan gimana? Ya hubungan rumah tangga gitu loh. Dari mulai menikah, rasanya dari mulai menikah sampai di saat saya terakhir di rumah, rasanya nggak ada kenaikan gitu, nggak ada perubahan gitu aja, datar gitu aja gitu. Nggak ada. Kalau seorang perempuan sebenarnya untuk membujuk seorang istri ya mudah sekali gitu. Bagi yang para suami ya saya sarankan, kalau istri sudah merajuk, dirayu aja gitu. Rayu aja. Kalau misalnya lagi ngambek, capek kerja, nggak dicuekin, nanti ntar dirayu aja gimana. Ada apa gitu, ditanya ada apa sebenarnya, kamu ini kenapa kok bisa gitu. Alah, saya nggak pernah ditanya kayak gitu, dibiarin aja. Kalau udah bertengkar ya udah bertengkar, nanti saya yang minta maaf gitu. Jadi sepanjang pernikahan saya ya gitu-gitu aja. 24 tahun ya, selama 24 tahun di rumah gitu. Sepanjang pernikahan yang 24 tahun itu ya gitu-gitu aja gitu. Tapi dia sama teman-temannya gimana Bunda? Dia sama teman-teman enjoy. Kadang-kadang saya juga ikut loh kan. Kami kan satu aliran nih. Saya kan kebetulan orang seni kan. Saya di tari, dia di musik. Keluar kan sama-sama enjoy sama teman-teman gitu. Tapi di rumah kok jadi masing-masing gitu. Kadang-kadang saya ngajak musyawarah, berunding gini segala macam untuk anak kan. Ambil cuek gitu. Jadi saya ngerasa saya cuma sendiri aja berjuang di rumah ini bilang. Tapi saya masih bertahan, masih tetap bertahan gitu. Ya, sampai di titik terakhir banyak sih yang bilang, apalagi sih yang dipikirkan, umur udah tua, anak sudah gede semua, dia kan udah kerja sekarang, dia kan udah ini kan, emangnya kerja aja yang saya butuhkan selama ini? Enggak, saya butuh perhatian, saya butuh komunikasi di rumah. Ya kadang
sama teman-teman kan ada ya teman kan juga keluarganya kayak harmonis gitu ya, lihat-lihat kan memang sih nggak selalu harmonis juga sih, cuman saya perhatikan suaminya perhatian gitu, kadang istrinya capek dibikinin mie aja gitu, dibikinin mie, atau istri capek dipijitkan gimana gitu. Kalau saya mau istilahnya mau minta tolong dulu, tolong gitu. Jadi kayak bukan sama suami gitu, kayak orang lain gitu. Coba di keluarga saya, keluarga besar saya nggak pernah ngeluh loh. Saya tutupin aib suami saya, nggak pernah ngeluh. Ya karena istri pakaian suami kan, saya nggak pernah ngadu. Di sampai saat ini waktu saya mau bercerai, keluarga saya tuh nggak ada yang setuju karena mereka lihat saya tuh dia baik-baik saja gitu. Sebab saya nggak pernah ngeluh sama mereka. Apa yang saya rasakan, saya tahan sendiri, saya pendam sendiri. Kadang-kadang mau bertengkar pun malas gitu. Ah udahlah, kayak gini aja lah. Saya tahan demi anak. Ya, nggak ada anak mau nangis lagi. Kalau dulu saya ngomong kayak gini, sebentar saya nangis. Air mata tuh kayaknya dangkal sekali mau keluar. Oke. Poinnya untuk pesen ke teman-teman apa tuh? Untuk pesan teman-teman Nah yang itu di bawah. tadi saya pesan ya, bagi suami dulu ya, suami bertanggung jawab lah gitu. Rumah tangga ini jangan dianggap cuman menikah, memenuhi kebutuhan keluarga, menafkahi, jangan anggap itu aja. Di Kasih rumah tangga koko. kita, teman juga, suami juga, saudara juga gitu. Tempat kita, istilahnya jangan dianggap cuman rumah tangga, vakum gitu aja. Beri nafkah, kasih makan, beli baju, ada di rumah, kadang di rumah kubur. Jangan anggap itu aja. Saya pingin di dalam keluarga itu sebagai suatu wadah tempat kita semua beribadah di sana, berteman di sana, sebagai sahabat. Pokoknya melengkapi gitu, kekurangan kita dikelengkapi. Jangan cuman sudah saya sudah kasih belanja dia, saya sudah kasih baju belanja 1 bulan anggap aja 10 juta aja. Bukan itu. Inginnya dalam rumah tangga itu kita bisa sebagai semuanya, sahabat, teman, keluarga, sebagai ibu, sebagai pokoknya lengkap gitu semuanya. Jadi untuk suami ya istilahnya ada timbal balik juga, istri juga gitu. Kalau suami sudah bertanggung jawab, sudah memenuhi semuanya, kekurangan dia jangan lihat kekurangan dia, pasti ada kelebihannya gitu. Jadi kalau masih bisa dipertahankan, jangan sampai bilang minta cerai, atau suami jangan bilang sedikit talak gitu. Itu saja saran saya. Oke, siap. Makasih. Bang Erdian dengerin tuh Najwa terang. Iya. Kasih Bunda atas inspirasi. Ini udah umur 49 tahun loh. Udah istilahnya udah dipikir matang-matang gitu untuk berpisah. Iya, makanya kalau kita mikirnya nggak tahu kan sayang banget gitu kan. Tapi kalau kita dengar cerita di balik itu kan, oh seperti ini. Tapi kan kita tidak pernah menjudge ya teman-teman ya. Kita tidak pernah kita tidak punya hak untuk menjudge yang Bunda ceritain ini, dalam arti suaminya, mantan suaminya atau bundanya sendiri gitu. Ya cerita orang tuh masing-masing gitu. Jangan menilai yang kita nggak tahu gitu. Kita kan kalau dalam rumah tangga kita nggak tahu. Kadang-kadang kita dengar dari sepihak aja kan. Ya ini aja. Cuman kalau saya kan udah istilahnya sudah berpikir sudah 26 tahun loh. 24 tahun saya di rumah kan. Jadi ya itu jadi pelajaran bagi saya. Kalau mau cari suami, saya mau cari yang benar-benar bisa jadi imam saya. Iya, amin. Oke. Amin. Makasih ya Bunda ya, udah ini ya, Iya, udah naik, udah sharing, udah ngasih motivasi ke kita, inspirasi ke kita. Pada ngantri yang naik. Salam kenal ya Saya Bunda ya. motivasi tadi kan nggak ada yang berani naik, nggak ada yang berani on Iya. cam kan, saya motivasinya. Harus on cam ya teman-teman ya kalau yang. Iya, harus on cam ya. Iya. Oke, Ya, makasih ya terima Bunda kasih ya. ya. Salam kenal ya. Salam kenal Bunda. Sampai ketemu next time ya.